warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tarisa Sarsabila, biasa dipanggil Tarisa. Saya dari kelas 11B SMA Nazatul Tulab. Di sini saya akan menjelaskan tentang pendapatan nasional. Pendapatan nasional yaitu tenaga kerja dan modal dari suatu negara yang mengolah sumber alamnya untuk memproduksi sejumlah neto komoditi, baik material maupun imaterial, termasuk jasa dan sejenisnya. Dan di dalam pendapatan nasional terdapat beberapa konsep. Yang pertama, produk domestik bruto atau gross domestic product, atau bisa dikenal dengan GDP. GDP yaitu total nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh suatu perekonomian dalam periode tertentu yang dihitung berdasarkan nilai pasar. Dan yang kedua yaitu produk nasional bruto atau gross national product atau GNP. Sekarang sudah banyak negara-negara yang maju dan banyak negara asing yang mendirikan perusahaan di negara Indonesia, dan sebaliknya negara Indonesia juga banyak mendirikan perusahaan di negara asing, dan laba dari perusahaan asing akan masuk ke negara asing tersebut. Sebaliknya, perusahaan dari negara Indonesia akan masuk ke negara Indonesia. Dan yang ketiga yaitu produk nasional neto atau net national product. Net national product itu didapat dari produk nasional bruto dikurangi dengan penyusutan dan barang pengganti modal. Jika ditulis dalam rumus NNP dikurangi penyusutan ditambah barang pengganti modal. Dan yang keempat yaitu pendapatan nasional neto atau net national income. Net national income. Net national income itu produk nasional neto dikurangi dengan pajak tidak langsung dan ditambah dengan subsidi. Jika ditulis dalam rumus, net national income sama dengan net national product dikurangi pajak tidak langsung ditambah subsidi. Subsidi itu sendiri yaitu bantuan dari suatu negara. Umpamanya kalian memiliki perusahaan di luar negeri dan kalian mendapatkan bantuan dari negara Indonesia, maka itu dinamakan subsidi. Dan yang kelima, pendapatan perorangan atau personal income. Personal income itu jumlah seluruh penerimaan yang benar-benar sampai di tangan masyarakat. Karena tidak semua pendapatan sampai ke tanah masyarakat, karena masih dikurangi dengan laba yang ditahan, iuran asuransi, iuran jaminan sosial, pajak perseroan, dan ditambah dengan pembayaran pinjaman. Jika ditulis dalam rumus, TI sama dengan net national income ditambah transfer payment
ditahan, ditambah ukuran asuransi, ditambah iuran jaminan, ditambah pajak perseroan. Dan yang yakni pendapatan disponsibel atau setelah pajak. Pendapatan dispensable income adalah pendapatan perorangan setelah dikurangi dengan pajak penghasilan. Jika ditulis dituliskan di dalam rumus personal dikurangi pajak penghasilan. Yang ketujuh atau yang terakhir yaitu produk domestik regional bruto. Produk domestik regional bruto adalah jumlah keseluruhan dari nilai tambah bruto yang berhasil diciptakan oleh suatu kegiatan ekonomi yang berada pada suatu wilayah selama periode waktu tertentu. Misalnya di Sumatera Barat menghasilkan tanaman gambir. Jadi hasil dari perekonomian tanaman gambir itu masuk ke pendapatan di wilayah itu. Dan pendapatan nasional memiliki manfaat sebagai menggambarkan jenis perekonomian dan strukturnya. Dari penghitungan pendapatan nasional, kita dapat diketahui apakah suatu negara itu cenderung dimasukkan dalam golongan negara industri atau agraris, dan membandingkan perekonomian antara negara dan antar daerah. Ketika ada pendapatan nasional, kita jadi tahu apakah negara tersebut itu berkembang atau merosot. Dan yang ketiga, membandingkan data pendapatan dari waktu ke waktu. Pendapatan nasional dihitung setiap tahun. Karenanya kemajuan atau kemunduran tiap sektor dapat dihitung. Kayak hal tadi, seumpamanya tiap tahun pendapatan nasional dihitung. Jadi tiap tahun kita tahu apakah negara kita berkembang atau merosot. Dan yang terakhir, membantu pemerintah merumuskan kebijakan di bidang ekonomi. Seumpamanya negara kita sedang dalam keadaan yang turun, kita bisa memperbaiki atau mengambil langkah selanjutnya apa yang harus kita lakukan untuk membantu negara kita untuk menjadi maju. Dan klasifikasi perekonomian di negara Indonesia. Ekonomi di Indonesia merupakan salah satu kekuatan ekonomi berkembang utama di dunia. Ekonomi negara ini menempatkan di dunia terbesar di Asia Tenggara dan terbesar di Asia ketiga setelah Cina dan India. Ekonomi negara ini menempatkan Indonesia sebagai kekuatan ekonomi terbesar ke-16 dunia, yang artinya Indonesia juga merupakan anggota G20. Setelah mengalami gejolak politik dan sosial yang hebat pada pertengahan 1960-an,
di bawah Presiden Soekarno, Indonesia yang dipimpin oleh Presiden Soeharto segera melakukan restrukturisasi tata kelola fiskal yang tercerai berai akibat berbagai kebijakan. Ya, saya harap hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.